Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamat zatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya sangat yakin kalian dalam keadaan baik, lahir dan batin, dan tengah menyelesaikan tugas-tugas kehidupan bersama dengan orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai di sekitar kalian. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua diberikan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga apa yang kita lakukan selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat hidup kita ini tidak lama, tapi walaupun tidak lama, dalam kehidupan selanjutnya, kehidupan di dunia ini akan sangat menentukan apakah kita nanti di alam barzah mendapatkan kebahagiaan. Ya, tergantung apa yang kita lakukan di dunia. Apakah nanti di akhirat kita mendapatkan kemudahan? Ya, tergantung apa yang kita lakukan di dunia. Apakah kemudian nanti kita berhak mendapatkan surga dan kemudian melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kenikmatan tertinggi, atau sebaliknya kita akan dilemparkan dengan penuh kehinaan di dalam neraka? Tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka kita berharap, berdoa selalu, moga-moga Allah tunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain, Twitter, Facebook, Instagram, agar vlog ini berkembang dan nilai dakwahnya bisa menjangkau ke daerah yang lebih luas. Kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan tentu terima kasih. Harapan saya vlog kita kali ini yang berbicara tentang Asmaul Husna, dalam ikhtiar kita mengenal Allah, menambah semangat kita untuk mencoba memakrifati Allah. Tujuannya yang pertama agar kita bisa mengesakannya. Yang kedua, agar bisa menghormati dan menjalankan perintahnya. Yang ketiga, agar kita bisa mencintai orang-orang yang dicintainya. Yang keempat, agar kita bisa ridho mendapatkan atau menerima keputusannya. Para santri, kali ini kita akan berbicara satu asma yang yaitu Al-Muhaimin. Kalau kita bicara seperti ini, kita menjadi ingat DPP PKB itu dipimpin personal yang namanya Muhaimin Iskandar. Muhaimin itu artinya yang maha memelihara. Beberapa ayat saya bacakan
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang pantas untuk disembah, yang tepat untuk dimintai pertolongan, yang harus kita selalu bergantung kepada Dia, dan kita juga harus selalu mengingatnya. Dia Raja yang kekuasaannya menjangkau seluruh makhluknya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Tidak ada satu makhluk pun yang jumlahnya ribuan miliar yang terlepas dari kekuasaannya. Kapan dia makan, kapan dia mengembangkan keturunan, kapan dia mati, semuanya ada di dalam pengetahuan Sang Raja yang Maha Suci, yang tentu berbeda dengan segala kebesaran yang ada. Kalimat apapun yang paling sempurna untuk melukiskan tentang keagungan Dia tidak akan mampu melukiskan keagungannya. Ia Maha Suci dari apa yang kita bayangkan. Ia Maha Sejahtera yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, Al-Muhaimin. Ya, pemeliharaannya menjangkau kepada seluruh makhluknya, termasuk kita hari ini yang tengah duduk di sini dan tengah menyaksikan vlog ini. Pemeliharaan Allah demikian sempurna sehingga saya bisa berbicara, kalian bisa mendengar, duduk dengan sangat berbahagia. Ini semua adalah tegaknya pemeliharaannya yang Maha Perkasa. Orang tidak mungkin bisa melawannya. Sehebat apapun orang, kalau lapar juga lemah. Sehebat apapun suatu ketika juga akan tua, tidak berdaya, kemudian mati. Yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi ini, dan tidak pula ada yang tersembunyi di langit. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu dimanapun saja kamu berada. Saya ulangi kalimat ini. Dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan. Para santri, Al-Muhaimin berasal dari kata haimana yuhaiminu, yang artinya memelihara, menjaga, mengawasi, menjadi saksi terhadap segala sesuatu. Dia Al-Muhaimin, berarti dia yang menangani dan mengawasi seluruh makhluknya, apalagi makhluk yang paling dimuliakannya, yaitu manusia. Amal perbuatannya, rezeki dan ajalnya, pengawasan itu sempurna karena berdasarkan dari pengetahuan, kesempurnaan kekuasaan, dan kemaha pemeliharaannya. Kalau ada intelijen yang mampu melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang dicurigai, kalau ada drone atau satelit yang jaraknya 100 km lebih di atas angkasa, kemudian bisa menyaksikan apa saja yang dilakukan orang di dalam sebuah bunker, jangan bandingkan itu dengan kemaha pengawasan Allah. Mungkin mereka bisa melihat hal yang fisik, tapi apa yang ada di dalam hati seseorang, kegelisahannya, kebahagiaannya, kegalauannya, harapan-harapannya, tangisannya di dalam sanubari, Allah mengetahui. Karena itu sehebat apapun penguasa, pemimpin tak akan sampai pada martabat muhaimin. Kalau di dalam sejarah Islam ada tokoh-tokoh yang mampu membedah kota, meruntuhkan imperium pada saat itu, Persia dan Romawi. Atau di dalam sejarah dunia ada pemimpin-pemimpin yang hebat, tentu mereka tidak sampai kepada derajat muhaimin. Manusia tak mungkin memiliki kesempurnaan pengetahuan dan kemampuan untuk memeliharanya. Para santri, tak ada yang tersembunyi darinya. Ini harus dicatat dengan tinta merah. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Dengan kecerdasan, mungkin orang bisa mengalahkan seorang hakim sehingga yang salah bisa menjadi benar. Dengan kelicikan, seseorang mungkin bisa memutarbalikkan fakta sehingga yang batil menjadi hak. Tapi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, yang benar-benar, yang salah-salah. Walaupun kesalahan itu sebesar debu sekalipun, akan bakal kita lihat dan ditunjukkan oleh Allah dengan fakta yang sempurna. Dan tak ada yang terlepas dari kekuasaannya. Kalau kita sekarang melihat negara-negara yang besar, yang seakan-akan bisa menundukkan seluruh negara di dunia, misalnya Cina atau Amerika Serikat atau Rusia, yang seakan-akan mereka akan bisa menggenggam dunia dengan senjatanya.
Allah kirimkan virus yang kita sendiri nggak bisa melihat besarnya. Amerika yang sehebat itu korbannya paling banyak. Cina yang sehebat itu justru wabah ini, pandemi ini munculnya dari Cina. Rusia yang sahabat itu juga kebingungan juga menghadapi virus yang tidak bisa kita lihat. Ini untuk menunjukkan betapa besar, betapa tidak ada yang terlepas dari kekuasaannya. Dan dia tidak abai terhadap seluruh perilaku makhluknya. Allah tidak akan berlaku zalim. Mereka yang baik, mungkin orang tidak bisa melihat kebaikannya. Orang tidak bisa mengapresiasi. Tapi Allah akan bisa menilai secara tepat. Bahkan Allah suka kalau ada seorang hamba tidak menoleh kepada sesamanya dalam melakukan kebaikan di tempat yang paling tersembunyi, agar dia bisa mempersembahkan kebaikannya hanya untuk Allah. Allah tahu dan memberikan apresiasi terhadap perbuatan yang dilakukan fisiri dalam keadaan rahasia itu. Dan Allah akan memberikan penghargaan. Kalau Allah mencintainya, Allah kabarkan kepada malaikat, aku mencintai dia. Dan malaikat kemudian mencintainya dan mengabarkan kepada masyarakat langit, Allah mencintainya. Masyarakat langit mencintainya, kemudian mengabarkan kepada penduduk bumi bahwa Allah mencintai orang itu. Orang itu ada di sudut bukit sana, di tempat yang sulit untuk kita menjangkaunya. Tapi ketika Allah sudah mencintainya, kabar tentang kebaikannya, cahaya kebersihan jiwanya akan menyebar kemana-mana, dan orang kemudian memberikan penghargaan dan apresiasi. Beragam ilmu, berbagai perilaku, beraneka rencana yang tertuang atau tersembunyi di lubuk hati ada di dalam pengetahuannya. Sekarang kita hanya bisa melihat yang tertulis di buku, tertulis di majalah-majalah dan koran, tergambar di dalam YouTube atau Instagram atau Facebook. Cina sedang membuat situasi nggak nyaman di Laut Cina Selatan. Turki tengah bertikai dengan Yunani di Laut Mediterania Timur. Yunani dibantu oleh Prancis. Allah tahu prosesnya, tahu kemudian apa yang terjadi. Akhirnya juga Allah tahu. Semuanya ada di dalam pengetahuan. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Maka seorang yang percaya kepada Allah, seorang wali, dia tidak pernah sedih, tidak pernah takut. Karena semuanya ada di dalam genggaman Allah. Hanya mereka yang tidak percaya kepada Allah yang kemudian tumbuh di dalam dirinya kekhawatiran dan ketakutan. Nanti bagaimana ya kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Hanya bagaimana saja, tapi tetap saja kita tidak mampu memberikan solusi. Ada di dalam pengetahuannya. Tak bebas dari pengawasannya. Tak akan bisa keluar dari takdirnya. Sudah ada Turki seperti apa nanti? Seperti dulu Turki Utsmani yang seakan-akan tidak pernah bergeser, kemudian bergeser. Sekarang Turki bangkit kembali yang diapresiasi oleh umat Islam karena keberaniannya menjadikan museum sebagai masjid misalnya. Terus seperti apa nanti? Allah tahu. Yunani yang mencoba menarik kekuatan dari pihak-pihak yang lain, dari Eropa, kemudian dari Prancis, kemudian juga dari Amerika. Nanti seperti apa? Allah akan tahu.
Cina yang kemudian bersekutu dengan, yang berseteru dengan India. Semuanya ada di dalam takdirnya. Usaha apapun, sekeras apapun tidak akan bisa keluar. Dalam keterangan hanya doa saja yang bisa merubah takdir. Para santri, Muhaimin ini sebuah asma yang sangat luar biasa, maka kita harus meneladaninya. Karena kita dianjurkan takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah, tentu sebatas kemanusiaan kita. Bagaimana kalau kita ingin meneladani? Yang pertama, membaca dengan pemahaman penuh, penghayatan serta istiqomah, maka insya Allah akan menyinari kalbu dengan cahaya iman dan hilanglah rasa was-was, ragu serta lupa. Yang kedua, selalu berhati-hati dalam merencanakan sesuatu, bertutur, bersikap, dan berbuat. Percayalah kepada Allah sejak merencanakan sesuatu. Yang ketiga, selalu memperhatikan kesempatan berbuat baik. Cari peluang untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada apapun, kapanpun, dimanapun. Hingga setiap nafas yang keluar masuk dalam tubuh selalu dihiasi dengan syukur dan zikir. Karena waktu, kesempatan, kesehatan besok akan ditanyakan. Yang terakhir, menghadirkan Allah dalam segala perbuatan kita. Memulai segala sesuatu dengan bismillah agar mendapatkan berkah. Itu blog kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.